Yang kelima, adab orang berdoa, ayyarfa'a yadaihi wa yamsaha bihima wajhahu di akhirih, bahwa dia mengangkat dua tangan, menyatukan dua tangan ke wajahnya di akhir doa. Bagaimana kita biasa sudah di benua kita ini berdoa mengangkat tangan, lalu selesai berdoa kita satukan ke wajah kita. Nah cuma berdoanya itu saja mungkin yang berbeda-beda, mengangkat tangannya terlihat ada rapat sedikit, ada berangkat sedikit. Nah, itu tidak ada dijelaskan yang rinci. Pokoknya mengangkat tangan dalam berdoa. Nabi kita sewaktu-waktu bahkan seperti berdoa istisqa. Nah ini lebih mengangkat lagi Nabi kita tangan. Ada diriwayatkan sampai kelihatan dia putih ketiak jadi ujungnya kan lengan baju itu kan dana, lalu berdoa, lalu mereka lihat berarti mengangkat tangan benar. Nah, kalau kita yang biasa mengangkat tangan, ya ada kita lihat guru-guru kita itu orang tidak berapat tangan sidik di berangkat menaranggang benar ada dalam orang. Nah mereka ada dalam berangkat benar kan macam ini. Mengangkat dua tangan termasuk adab berdoa. Ada bermacam-macam cara mengangkat kedua tangan ketika berdoa aja. Yang paling afdal, yang paling baik cara mengangkat tangan adalah menghimpunkan. Nah itu berapa? Menghimpunkan dua tangan dan ujung jari menghadap ke langit. Nah, ujung jarinya ketika itu ujung jarinya menghadap ke langit, serta tangan kita berhadapan dengan wajah kita. Inilah cara yang paling afdal dan paling baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karimun yastahi min ibadihi idza rafa'u aydiyahum ilaihi ayyarujjaha sifran." Sesungguhnya Allah itu pemalu lagi Maha Pemurah. Dia malu dari hambanya bila hambanya itu mengangkat tangan kepadanya lalu kembali dengan khusyuk. Artinya kada rugi orang berdoa mengangkat tangan tadi. Tuhan malu kalau tangan kita ini kada membawa apa-apa. Sudah kita berdoa mengangkat tangan pula. Itu kiasan. Artinya Allah memberi sesuatu manakala kita berdoa mengangkat tangan. Oleh karena itu kalau kita berdoa ikuti cara Rasulullah seperti yang telah disebutkan di atas. Itu apabila dalam keadaan normal aja. Namun apabila dalam ibtihal ini doa yang dalam keadaan mendesak, maka luar biasa. Nabi berdoa sampai kelihatan ketiaknya.
seperti istisqa dari sembahyang minta hujan. Yang keenam, ini adab orang berdoa, Allah yarfa'a basarahu ila sama, bahwa dia tidak mengangkat pandangannya ke atas. Artinya mata kita tertutup aja tuh. Kalau kita membaca doa kunut itu kadang disunahkan menyapu muka. Tadi kan berdoa, untung berdoa ya kita menyapu wajah kita dengan tangan kita. Tapi kalau dalam sembahyang subuh kita bakunut, untung bakunut itu kadang disunahkan menyapu wajah kita. Bahwa yang keenam ini tidak mengangkat pandangannya ke langit, dia pandangannya ke atas, maksudnya tulen berdoa berubah kan ada kelihatan lagi. Berdoa jangan memandang atap rumah. Lalu kemana kita memandang? Pandanglah telapak tangan kita tadi. Kami baru orang meminta tulis aja, minta sedekah tuh. Pak ini mah itu ke tangannya itu dapatkan sedekah. Ya tuh. Yang ketujuh yuleha bid-doa, bahwasanya dia itu ulang-ulangi doa. Model artinya kita itu serius, kita berulang-ulang berdoa apa yang kita minta tuh. Ya biasanya ada 3 kali mau ulangi itu. Yang berulang-ulang itu bisa Asmaul Husna yang kita baca, artinya nama-nama Allah ini berulang-ulang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Atau permintaan yang kita minta. Apa yang kita minta? Allahumma qdi hawaijana, Allahumma qdi hawaijana, Allahumma qdi hawaijana. Nanti diulangi supaya ditunaikan hajat kita min hawaijid dunya wal akhirah. Bisa. Apalagi kita modelnya dalam berdoa itu kita hancap benar supaya dikabulkan kita minta tadi. Nah itu diulangi bisa. Atau kedua-duanya, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Hanya Nabi minta ulang, irhamna ya Allah, irhamna, diulang-ulang. Sepaling kurang berulang-ulang itu 3 kali. Misalnya ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ighfirli dzunubi, ighfirli dzunubi, ighfirli dzunubi. Ini kedua-duanya. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya wahai Tuhanku, ampuni dosaku, ampuni dosaku, ampuni dosaku. Ada namanya
menyuruh sampai 5 kali ada juga maula-maula. Aitibar ada dalam Quran orang Rabbana, tapi itu Rabbana kan Rabbi itu nama Tuhan itu. Walaupun itu di luar Asmaul Husna, dijamakan oleh orang banyak ya Rabbana, Rabbi ya Rabbana. Itu kan dalam Al-Quran rasmi surah itu di Imran kan Rabbana itu banyak. Betul di ujung itu pas tajabat ya. Rabbana wa atina ma wa'adtana ya wala tuhsina, itu kan betul ada pastajabat. Jadi modelnya dia diulang-ulang itu karena setelah pastajabat Allah memperkenankan pastajabat lahum rabbuhum, maka memperkenankan bagi mereka Tuhan mereka. Berulang-ulang itu menyatakan keseriusan dalam berdoa. Yang ke-8 ada berdoa ayyahfadha sautahu bainal jahri wal ikhfa'i, bahwa dia merendahkan suaranya antara nyaring dan pelan, sedang saja. Karena kita tidak berdoa kepada orang yang tuli, Allah Maha mendengar. Tidak perlu teriak-teriak. Dia merendahkan suaranya antara nyaring dan pelan. Jangan sampai terlalu nyaring dan jangan sampai dia tidak mendengar doa yang dibacanya. Walaupun Tuhan tahu di hati kita. Andai kata kita ada suara akan pun hanya hati kita berbicara, ya Tuhan tahu. Cuma disuruh di sini antara nyaring dan rendah ke pelan tadi, sedang. Yang ke-9 antasya'a jawarihuhu, bahwa khusuk anggota-anggotanya. Jadi kalau berdoa kita mesti benar-benar tenang dan jangan gelisah aja. Apalagi ini berdoa kemudian main-main sambil mengusuk batisnya orang tua, kalau serius tuh doa. Yang ke-10 dan ini yang paling penting, ayyuqaddima qablahu taubatan, bahwa dia mendahulukan sebelum berdoa itu akan taubat. Dia membaca istighfar sebelum berdoa, semisal astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, bisa. Cuma kalau kita baca doa persis di situ minta ampun seperti kita biasanya, Allahumma ghfir lana dzunubana, nanti minta ampun dia tuh. Makanya itu biasanya dibaca setelah bismillah, alhamdulillah, salawat, lalu itu permohonan ampun dulu kita kepada Allah.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Bila saurangan Allahumma ighfir li dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi yang bagus saurangan pun jamak juga bagus, itu kita berdoa. Kenapa? Kalau kita jamak, kau membuat dalam hati kita, anak kita, keluarga kita, kami berdoa. Jadi dalam pengertian Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni bagi kami, itu saurangan aja, cuma hati kita membuat keluarga kita, anak kita. Ada nama Allah bilana dzunubana wali walidayna, aja ada. Kedua ibu bapak kami, cuma tak bagus aku wali walidina, itu kurang tua kami, kurang tua kami, termasuk bapak ibu kita, termasuk mertua bapak, kan bapak biologis itu bapak ibu kita yang melahirkan kita ini, bapak biologis. Ada juga bapak ibu itu yang berupa mertua. Ada juga yang dianggap masuk orang tua kita itu orang-orang yang ngajari kita. Kalau kita baca Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina dijamaahkan, tak buat orang tua kita, tak buat mertua kita, tak buat orang guru yang mengajari kita. Nah setelah istighfar tadi minta ampun, baru lalu dia berdoa dengan cukup syarat-syaratnya, dengan cukup adab-adabnya, maka berhaklah ia disebut doa. Kalau orang sembahyang ada cukup syaratnya, tidak berhak dikatakan dia sembahyang. Al-Fatihah tetap tinggal sujud, tidak berhak dikatakan sembahyang. Ada tinggal syarat rukunnya, ada berwudu. Nah orang yang tertinggal syarat dan adab doa tidak dinamakan dia berdoa. Tapi kalau sudah dikerjakan syarat dan adabnya, maka berhaklah ia disebut doa. Adab-adab doa yang 10 ini berkaitan dengan doa. Ada lagi yang berkaitan dengan waktu pula. Orang berdoa nih memandang waktu, berkaitan dengan keadaan seperti waktu sujud. Waktu sujud itu keadaan di mana seorang hamba itu paling dekat dengan Allah. Waktu sujud, wasjud waqtarib, sujudlah kamu dan mendekatlah kamu. Di keadaan kita yang paling dekat dengan Allah itu ketika kita sujud dalam sembahyang itu. Kalau kita disuruh berdoa selain mengucapkan zikir, sujud, tasbih itu. Waktu di Arafah, tempat ini itu pun mustajab doa. Di Multazam dinding antara Hajar Aswad dan pintu, dindingnya tuh disebut Multazam, itu pun mustajabah doa. Tapi kita pernah menyandarkan dada sidin di Multazam itu. Di Hijri Ismail itu ada bangunan lengkungan di sudut Ka'bah antara
rukun buncuk Irak dan buncuk Syam Syria. Ka'bah segi empat kan, yang pertama itu buncuk sudut Hajar Aswad, di situ memulai orang tawaf. Lalu dindingnya disebut multazam. Setelah itu lalu pintu Ka'bah. Terus di sudut yang kedua itu sudut Irak yang menjurus ke negeri Irak. Nah disitulah ada lengkungan melengkung ke sebelah sudut daripada rukun Syam Syria. Di situ andaknya Hijr Ismail. Di belakang makam Ibrahim itu ada bangunan di Ka'bah itu juga. Nah, di samping itu juga bak kaca. Itu ada batu. Nah, talapak Nabi Ibrahim itu bekas di batu itu. Di Raudah Nabi, Raudah itu antara mimbar dan rumah Nabi atau kubur Nabi. Ma baina mimbari, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku atau kuburku, ada rumah Nabi dijadikan kubur. Rumah Aisyah di situ. Antara rumahku dan mimbarku itu laksana kebun daripada kebun-kebun surga. Ditafsirkan tanah itu diangkat Tuhan dari surga di pertanahan Raudah. Ada demikian yang menjelaskan. Ada juga keutamaan tempat itu, amal perbuatan kita itu artinya ganjarannya surga. Bila udah makanya diperlakukan orang bahaji, orang berumrah cukup sekali di situ. Itu pun bertasrih, ada izin disebut dengan Raudah. Di Masjid Nabawi tihamnya lain, dibilang lain, betul hambanya pun lain daripada hamba di sekitar masjid itu. Itu mengenai tempat. Jadi waktu ada, tempat ada. Di Gunung Safa dan Marwah itu di Masjidil Haram. Di Gunung Safa dan Marwah. Cuma lantaran sudah pada menjadi bangunan Masjidil Haram, loh ada kesan gunung lagi modelnya. Kalau ditinggal oleh pemerintah Saudi itu di puncaknya itu ada di semennya, persis batu-batu gunung itu ada di atas. Lagi bahari itu gunung parah, makanya Safa itu beli memulai kita lalu turun ke bawah itu hanya rata. Batu Marwah cagak pula menanjak karena memang lagi bahari gunung. Gunung Safa dan Marwah. Di waktu tawaf di hadapan Hajar Aswad ya. Nah itu pun juga termasuk kita berdoa doa yang dimustajabahkan oleh Allah. Itu keadaan lain ya yang membuat doa itu makin diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita sudah berdoa dengan mencukupi segala syarat-syaratnya dan segala adab-adabnya, tetapi bantuan dari Allah belum datang, janganlah kau putus asa dari berdoa. Kalau kita berdoa, jangan berhenti berdoa karena doa tidak kabul. Itu orang yang hatinya sangat jahat lewat doa. Hampir betul orang pada kabul juga. Jangan ya.
Kalau mau berhenti juga, hampir baca doa di Barintulah, jangan karena kita kabul, jangan lo berhenti. Nah, jangan itu. Hendak hampir karena yang lain aja. Karena yang lain jangan lantaran ada kabul doa, hampir habis doa, jangan kayak itu. Aku ambil doa itu kan doa ada. Artinya Tuhan tahu aja sudah aku minta, nah bisa. Bukan arti masalah kada kabul di bang doa aku ambil, nah ada. Aku kan baca doa itu, nah Tuhan tahu aja nama mohon aku minta. Bisa. Masa seperti syair Habib Abdullah Al-Hadas kah? Kafani ilmu Rabbi, cukup akan dapat pengetahuan Tuhanku min su'ali wahtiyari, dari permintaanku dan kehendakku. Ini kan berdoa. Kafani ilmu Rabbi min su'ali wahtiyari fadu'ai wa badiyari syahidun li bibtiqari. Maka doaku dan permohonanku menjadi saksi bagiku dengan sebab artinya kepakiranku kepada Allah. Jadi berdoa itu sebagai saksi aku dipakir. Tapi kan berdoa juga cukup ilmu pengetahuan Allah daripada permintaan. Bisa saja berdoa pada berdoa. Cuma tadi di sini bilangnya sampai berdoa karena kali dikabulkan ya sangka Allah Ta'ala. Berdoa karena merasa tidak kabul, lalu doa tidak dibaca lagi. Katanya sudah beberapa bulan aku berdoa tidak terlihat apa-apa. Nah, padahal seandainya ia menyadari bahwa menunggu kabulnya doa itu adalah ibadah, menunggu hanya dianggap ibadah, maka itulah satu kelapangan baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bagi engkau dikabulkan pada sesuatu yang Allah pilih, bukan kita nama milih bagi engkau, bukan apa yang dikehendaki engkau, dan pada waktu yang dikehendaki Allah, bukan pada waktu yang dikehendaki engkau. Mungkin terhadap kita mengatur Tuhan. Kesimpulan daripada doa ini bahwa kita berdoa adalah ibadah. Perkara kabul atau tidak kabul itu, nah itu di persoalan lain ya. Makin banyak doa, makin banyak ibadah kita. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah. Nah, cukup. Mudah-mudahan ada hikmah manfaat pada kita sekalian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahman Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.